Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sesi video kali ini kita akan membahas impor BKP atau barang kena pajak yang PPN-nya dibebaskan. Jadi ada sesuai di PP 49 ya. Sudah saya coba baca. Jadi ada PP 49 itu mengenai impor, ada impor barang ataupun jasa. Nah, kali ini kita akan bahas tentang barangnya. Barang BKP dia barang kena pajak, namun PPN-nya dibebaskan. Nah, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Baik, tidak berlama-lama lagi ya, simpel saja. Teman-teman bisa lihat di PP 49, saya sudah coba rangkum dan buat risamnya. Di PP 49 tahun 2022 ya, kita coba lihat di pasal 3 ya, di pasal 3. Ada link drive-nya, silakan tinggal diklik aja link drive-nya seperti ini. Diarahkan jadinya seperti ini ya. Di pasal 3 kita coba search, Ctrl F, pasal 3. Kalau di PC bisa Ctrl F, kalau di handphone mungkin bisa cari di pojok ya, ada pencarian, tinggal enter aja pasal 3-nya. Oke, sebentar, pasal 3. Oke, ini pasal 3 ya. Ini adalah bab pertama kita lihat ini mengenai tentang PP 49 tahun 2022 tentang PPN yang dibebaskan ya, ataupun PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM tidak dipungut atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu, penyerahan jasa kena pajak tertentu, pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean. Ini kita bahas tentang PPN yang dibebaskan. Kita balik ke pasal 3 tadi ya. Di pasal 3 ini yaitu perihal barang kena pajak impor BKP yang dibebaskan. Itu apa aja sih? Nah, itu di pasal 3 ada di ayat 1. Jadi barang kena pajak tertentu yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak PPN. Meliputi yang A itu vaksin, ya, vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi, imunisasi yang ada di Indonesia, yang vaksinnya itu barang yang bebas PPN ya, tidak terkena PPN. Dan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID, sama ya, vaksin itu juga bebas PPN. Lalu yang B itu buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dan lain-lain. Dan barang kena pajak yang diterima oleh kementerian, badan, lembaga yang menangani bencana, pemerintah pusat ya, seperti itu. Nah, lalu untuk yang ayat 2-nya yang mengenai buku pelajaran umum tadi ya, buku pelajaran umum itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang ini tadi, itu meliputi buku pendidikan ya sesuai dengan peraturan perundangan, sistem perbukuan, dan buku umum yang mengandung unsur pendidikan. Adapun di ayat 3-nya ketentuan mengenai kriteria dan batasan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama itu dimaksud pada ayat 1 tadi huruf B itu diatur dengan peraturan menteri. Nah, kembali lagi ke risam tadi, kita lihat itu ada di pasal 3, lalu di pasal 6. Nah, ini pasal 6 itu ada mengenai mesin ya, mesin pabrik. Coba lihat di pasal 6. Set Ctrl F pasal 6. Oke, nah ini ya. Termasuk tadi udah vaksin, buku ya, itu sudah barang yang bebas PPN, PPN-nya dibebaskan. Sekarang juga termasuk BKP tertentu yang bersifat strategis. Nah, yang atas impornya itu juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Meliputi apa aja? Pasal 6 ayat 1A yaitu mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh PKP.
secara langsung ya. Jadi mesin ini benar-benar ya mesin utama untuk membuat produk yang akan dibuat di perusahaan tersebut yang menghasilkan barang kena pajak tersebut, masuk yang atas impornya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi, tidak termasuk pecadang. Nah, jadi mesin ini benar-benar alat utama untuk mengolah atau membuat barang kena pajak sehingga menghasilkan barang kena pajak. Nah, ini ketika kita mau impor mesin tersebut, itu PPN-nya dibebaskan. Karena mesin ini saya yakin harganya paling mahal ya, karena merupakan barang atau aset pokok suatu perusahaan. Harganya miliaran ya. Saya pernah mengalami itu, ada yang harga 15M, ada yang sampai 20M, itu hanya satu mesin. Nah, itu bayangkan PPN-nya, semisal 20M, itu kan PPN-nya sebesar 2,2M. Nah, itu dibebaskan ya PPN-nya. Makanya teman-teman jangan sampai punya perusahaan atau teman-teman bekerja di perusahaan tersebut, tapi mesinnya PPN-nya teman-teman setor, kan sayang ya. Sayang, sangat sayang sekali. Sebenarnya mesin tersebut itu PPN-nya dibebaskan. Seperti itu ya. Lalu yang B, ayat 1 yang B itu barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun pembudidayaan, yang kriteria atau perinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Ada di lampiran ini ya, lampiran PP 49 ini. Pokoknya terkait bidang kelautan, perikanan, itu juga sama, PPN-nya dibebaskan. Jangat dan kulit mentah, saya nggak tahu juga nih jangat ini seperti apa. Teman-teman tahu ya silakan, PPN-nya juga dibebaskan. Lalu ternak yang dikerita atau perinciannya diatur dengan PMK ya, setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Sama, pertanian juga peternakan juga itu tidak dikenakan PPN atau PPN-nya dibebaskan. Lalu bibit, benih, sama ya, perkebunan, kehutanan. Nah, pakan ternak juga termasuk. Pakan ternak seperti apa ya, pelet ya, macam-macam itu pakan ternak. Itu PP-nya juga dibebaskan. Bidang peternakan, kesehatan hewan, itu tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Nah, berarti ini nggak termasuk ya, yang pakan hewan kesayangan. Contoh apa? Misal kucing apa ya, kucing yang biasa, kucing yang dipelihara, yang benar-benar kucing ibaratnya kucing mahal, kucing mewah, itu kan punya makanan khusus. Nah, itu nggak termasuk ya, hewan kesayangan itu kan ya, nggak termasuk, dibebaskan PPN-nya. Jadi tetap ada PPN-nya kalau hewan-hewan tersebut hewan kesayangan ya. Lalu ada juga pakan ikan yang memenuhi persyaratan umum, sama pakan ikan juga. Lalu yang H, bahkan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, berarti bahan pokoknya untuk membuat pelet tadi, semisal termasuk karena termasuk PPN yang dibebaskan. Lalu yang I, bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak, butiran, dan atau dalam bentuk perak batangan juga dibebaskan. Senjata, amunisi, ini sama nih untuk keperluan polisian, itu sama, itu bebas juga PPN-nya. Lalu yang di note lagi apa ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri, sama senjata, peralatan, kendaraan dinas khusus kepresidenan yang diimpor oleh lembaga kepresidenan atau pihak yang ditunjuk oleh lembaga kepresidenan. Nah, kendaraan sebenarnya kan PPN ini, PPN dan PPNBM. Namun karena kendaraan ini diperuntukkan untuk dinas khusus presiden, nah PPN-nya itu dibebaskan. Oke. Barang untuk keperluan museum juga sama dibebaskan ya. Barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok. Kita lihat tadi, benar ya. Ini masih banyak ya, teman-teman bisa cek lah ini. Barang hasil pertambangan, gas dan obat-obatan diimpor sama obat-obatan. Bahan terapi manusia ya, ini juga dibebaskan dari PPN. Ini ya, ini sama. Lalu ada note saya itu ini sama ini, pasal 7, real beras, gabah, jagung, ya itu sama dibebaskan juga. Coba kita cek ya di pasal 7 saja, pasal 7, lalu di enter. Nah, ini pasal 7 ya.
Pasal 7 itu barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Nah, ya. Di jenis barang tersebut dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi ini beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ini PPN-nya dibebaskan, ya, tidak dikenakan PPN. Kriteria ini jenis barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, tercantum dalam lampiran. Seperti itu. Sama di pasal 8 juga ada air bersih ya, sebagaimana di pasal 6. Air bersih yang siap diminum atau air bersih yang sudah siap untuk diminum. Air bersih yang belum siap ataupun yang sudah siap. Ini juga sama ya, dibebaskan dari PPN. Teman-teman bisa cek sih di pasal-pasalnya ya. Ini udah saya note, ada di pasal 3 ya. Ini adalah barang-barang impor yang PPN-nya dibebaskan. Ada juga di pasal 6, ini pasal 6 ayat 1. Juga di pasal 7 ada ya. Ini jenis JKP, selebihnya itu jenis jasa, ya jasa yang sama PPN juga dibebaskan. Kalau yang barang ya hanya pasal 3, pasal 6 dan pasal 7. Bisa cek ya. Nah, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat, jangan sampai salah, terutama mesin tadi ya, mesin pabrik itu lumayan banget ya, karena mesin itu harganya miliaran, 15 miliar, teman-teman bayar PPN-nya kan lumayan. Tapi kalau dibebaskan kan ya sangat menguntungkan. Jangan sampai skip. Teman-teman bisa cek kembali di pasal-pasalnya mana yang merupakan barang dibebaskan PPN-nya. Adapun teman-teman yang mungkin mau mendapatkan software ini sebenarnya konsumsi saya pribadi, tapi teman-teman banyak yang minat, saya lihat, jadi ya lumayan udah banyak yang menggunakan. Kalau teman-teman mau software ini silakan, investasi sekali ya, hanya Rp99.000, lebih juga boleh, silakan. Dan bisa digunakan selamanya ya, nggak perlu member tiap tahun, tiap bulan, nggak perlu. Cukup sekali dan bisa digunakan untuk selamanya. Caranya ada di deskripsi ya, teman-teman bisa cek di deskripsi. Oke, sekian dari saya, mungkin dari penyampaian ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.